Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Namun bukan hanya untuk P3K guru, melainkan juga P3K tenaga kesehatan. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, terkhusus buat rekan-rekan yang guru maupun yang tenaga kesehatan. Ini informasinya langsung dari Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Menteri Pan-RB, Mendikbudristek, dan Menteri Kesehatan rancang pengadaan ASN tahun 2023. Ini informasinya 30 November. Jadi ini masih sangat-sangat baru rekan-rekan ya. Nah, ini dia. Memasuki akhir tahun 2022, pemerintah mulai, pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan kesehatan. Jadi salah satunya rekan-rekan ya. Jadi mungkin masih ada tenaga-tenaga lainnya seperti tenaga teknis atau tenaga administrasi lainnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB dalam hal ini Bapak Abdullah Aswar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Jadi jelas rekan-rekannya akan melanjutkan target pemenuhannya. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini, maksudnya kemarin 30 November. Dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya. Nah, ini yang admin sampaikan di menit sebelumnya. Bukan hanya guru dan kesehatan saja sebenarnya rekan-rekan ya. Namun yang diprioritaskan dua ini rekan-rekan ya, pendidikan dan kesehatan. Ujarnya, dalam acara rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta, Rabu 30 November. Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa memiliki komitmen yang tinggi untuk memperbaiki data rekan-rekan ya, dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada Ibu Nunuk Suryani, ada Mas Nadiem, ada Mempan rekan-rekan ya, dan ini ada Menkesnya. Nah, oke. Nanti kita dengarkan juga penjelasan dari Ibu Nunuk Suryani setelah ini rekan-rekan ya. Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi yang dipertimbangkan di sini analisis jabatan dan ABK. Rekan-rekannya, jadi dua hal ini yang diperhitungkan dalam penyampaian kebutuhan formasi ASN. Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi. Dan rekan-rekan yang sudah masuk pendataan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, pastinya datanya sudah lengkap di BKN. Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Perekrutan calon pegawai negeri sipil juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Nah, jadi sepertinya rekan-rekan ya, pendaftaran CPNS insya Allah tahun 2023 ini dibuka. Karena di sini dikatakan perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS juga akan dilakukan dengan selektif. Senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023 dan pastikan cocok.
Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter, tapi yang dimasukkan tenaga administrasi. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya. Yang dibutuhkan lain, namun yang diusulkan lain juga. Sebenarnya bukan cuma di tenaga kesehatan, tapi di tenaga pendidikan juga harus seperti itu rekan-rekan ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang mengecewakan. Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya. Nah, bahkan kemarin kalau tidak salah itu ada beberapa daerah portal SSCSN sudah akan dibuka, mereka langsung membatalkan. Nah, pihak Pemda langsung membatalkan karena alasannya ini anggaran. Untuk itu Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Jadi ini Menkes ya, mencari solusi bersama dengan Menko agar ada alokasi spesifik, alokasi khusus untuk pembayaran gaji dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pusat. Nah, ini rekan-rekan ya, di tenaga pendidikan juga banyak yang seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat bersama-sama foto dokumentasinya. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi ini teman-teman nakes, semoga saja lagi menonton rekan-rekan ya. Mengamini penjelasan Menkes Budi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket. Nah, ini Mas Menteri ada 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Nah, jadi kan kita tahu rekan-rekan ya, yang P1 dan P2, P3, bahkan P4 ya, itu di bulan Maret, sudah lihat penempatannya. Nah, artinya bisa dikatakan tinggal pengusulan NIP3K. Nah, di bulan Februari sampai Maret ini juga Mas Menteri itu atau Mendikbudristek itu menginginkan bahwa formasi sudah masuk. Nah, ini ya, formasi kebutuhan guru P3K itu sudah masuk. Jikapun tidak 100%, maka pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Nah, ini rekan-rekan ya. Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, atau biasa disebut dengan e-market. Bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya, kecuali untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Nah, ini rekan-rekan ya. Yang ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi, pusat itu tidak akan mentransfer dananya ke daerah jika Pemda belum melakukan pengangkatan. Nah, jadi nanti setelah pengangkatan baru ditransfer, atau pada saat sudah berjalan pengangkatan, nah ini akan ditransfer dananya. Nah, supaya Pemda itu sudah tahu ya bahwa ini untuk P3K sebenarnya, tidak dicampur-campur lagi. Nah, makanya disebut dengan dana spesifik. Nah, ini 3 paket yang disediakan oleh atau yang diusulkan ya, atau direncanakan oleh Kemendikbudristek. Nah, yang hal menarik itu ada yang di paket pertama, pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya jika Pemda tidak 100% atau memaksimalkan usulannya. Nah, selanjutnya kita bisa mendengarkan paparan dari Ibu Nunu Suryani, rekan-rekan ya. Kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu saya hormati, kami sampaikan sekali lagi bahwa upaya pemenuhan guru ASN 2 tahun terakhir ini belum maksimal, dan kami menganggap perlu terobosan, terutama keinginan bersama Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini untuk bersama-sama bersinergi untuk memenuhi formasi guru tersebut. Dan
Kami sangat berharap tahun 2023 ini, di mana tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa bulan November 2023 adalah akhir sebagai guru non ASN ada di satuan pendidikan, maka kami sangat berharap bahwa ini bisa membaik seluruh pemuda yang ada di seluruh Indonesia ini agar di setelah tahun 2023 ini upaya kita untuk menyelesaikan seluruh guru yang ada di satuan pendidikan dapat terselesaikan sehingga kita bisa membuka lembaga baru untuk memenuhi kebutuhan guru dengan hanya mengisi guru yang tersedia saja. Bapak Ibu yang saya hormati, slide berikutnya saya ingin sampaikan lebih dahulu slide berikutnya bahwa seleksi penempatan guru lulus dari sini Bapak berikutnya slide berikutnya. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini kami sampaikan terlebih dahulu. Mungkin semua pemuda sudah menerima aduan dari para guru lulus SNM tahun 2021 jumlahnya cukup besar. Yang mana kalau kita sudah berhasil mengangkat 293.000, namun di tahun 2021 masih menyisakan jumlah 193.000 lebih guru yang mencapai ambang batas. Mencapai nilai ambang batas, namun karena memang tetap sedia informasi tahun 2021 tidak bisa menampung mereka semua, maka masih ada PR buat kita bersama. Dari 193.000 itu, sekarang yang sudah menerima notifikasi bahwa mereka tidak menunggu penempatan, sudah mendapat informasi penempatannya masih bersama-sama, itu sudah alhamdulillah sudah besar 127.000. Namun Bapak Ibu, kita masih ada PR bersama yang akan kita kerjakan bersama di tahun ini, di tahun 2023 ini. Ada 65.000 lebih guru yang sudah dinyatakan memenuhi nilai ambang batas, namun masih belum mendapat penempatan juga di tahun ini. Maka kalau sekarang semuanya menerima, saya sangat maklum karena ada 65.000 lebih guru di satu pendidikan di luar sana yang masih sangat mengharapkan, sebenarnya mereka sangat berharap tahun ini dapat penempatan, namun belum juga sangat berharap. Dan jumlahnya biasa sekali 46.000 lebih, hampir mendekati 40.000 lebih sebenarnya. Kalau menurut perhitungan kita ada namun pemuda tidak mendengar informasi, tidak mendapat informasi 47.000. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Saya juga berharap bahwa semuanya juga mendukung program ini, karena program ini tersebut memang sudah memenuhi program kerja mereka, namun statusnya masih menjadi non-ASN. Baik, slide berikutnya Bapak Ibu. Slide berikutnya ini saya ingin sampaikan kebutuhan yang ingin mendapat dukungan bersama oleh Bapak Ibu semua. Tadi Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa kami membuka harapan kepada Bapak Ibu untuk memenuhi angka yang ada di layar. Jadi tahun 2021 kita mengusulkan bantuan 781 lebih untuk tahun 2020. Dan ternyata seperti yang saya mengulang yang tadi saya sampaikan, hanya 319 saja formasi yang dibuka oleh pemuda, dan pelamar dari 319.000 sebenarnya kalau melihat angkanya lebih besar dari formasinya 381.000 jumlah pelamar. Nah, prioritas satu yang tadi saya sampaikan 193.000 berdasarkan usulan daerah hanya dibuka sejumlah 127.000 saja. Sedangkan untuk prioritas 2 dan prioritas 3 yang tadi Pak Alek sudah sampaikan, guru-guru yang sudah mengabdi lama di sekolah minimal 3 tahun dan variasi pengabdiannya cukup panjang, itu formasi yang disediakan oleh daerah 124.749. Dan kalau kita lihat sebenarnya pelamar untuk P2 dan P3 ini lebih besar dari formasi yang tersedia. Namun rupanya masih ada potensi formasi yang tidak terserap, meskipun jumlahnya banyak. Pasti ada banyak pertanyaan di Bapak Ibu ya. Mengapa bisa begini? Jumlah pelamar besar, baik untuk umum maupun P2, P3, namun masih ada sisa potensi yang tidak terserap atau terjadi. Saya ilustrasikan begini. Ada kebutuhan guru bahasa Indonesia 10,